mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar. Dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai, terus neng kamar dikai rokok, mergo zaman Indonesia seneng rokok. Raya rokok wis kaleng cung, wis dirombok di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang, lah kalau itu gak trimo bid'ah Kang, iku ngawur tenan iku. Daerah-daerah tertentu nggih ke atas sing ngoten niku. Lah nak senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek apa. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae. Lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ya terus ketikane para ulama tafsir nggih ketikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafadz niku hakikat. Hakikat niku yo hakikat. Nah, misalnya urip niku yo ambekan, urip niku ambekan, mati niku mandek ambekane. Kita takoki misalnya tarife mati kuwi. Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing darani mati niku cara ilmu mantek kok didul hayat, angger gak urip yo mati. Terus alamate mati ku nah cara medis itu misalnya napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Nggih niku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan. Rohnya dicabut terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting ku cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini. Nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sik, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sik. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sampeyan tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Itu nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat tak mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah ape jong aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya ape, urip ya ape. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru,
Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, napa? Perilaku, napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku supaya para pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terusno ae mergo selain is bakat ya ana sing jalukno napa? Sepuro. Lah prop sajane kowe lah yo urip. Kowe misale mati saiki lah yo urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro ana cara mriki sing diwacana kulo ping akeh apa iki? Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Fida, nah cara bahasa kitab itu atakoh. Tahun lagi fida. Beneran mlebu neraka apa beneran mlebu swarga? Maksudnya beneran mlebu neraka atau beneran mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Bidah itu nateng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampai aja darani bidah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan tuh. Saya mau coba ganti blengoran digegemi itu. Nah sing anake jagunge diitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu is. Mula bla-bla diundang ra tau teko, perkarane wis ketoke ra meyakinkan kerawu di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud, ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare tadi. Jare ulama ya lucu, Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare tadi. Enggak perlu. Karena kalau Nabi Nuh itu madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno sepuro. Berhubung beda madhab maslahate ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujmalah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Itu nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal melewati Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajibna salat zakat ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ra perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa salat zakat umatku sing bener wae ora kuat kok umatem. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Ya cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula Nabi tak bantah beda umat mbek umatku. Tapi Nabi Muhammad tuh gak seneng debat tuh karena punya akhlaknya. Cara Nabi ne kuwe ngawur umatku coba padano. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umatem. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kalau seneng kata saya Itali ini Zainal Abidin, sholat sedina 1000 rakaat. Berarti Nabi Musa ketok keliru nih. Jadi sopo saya keterakaat rakuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedino 1000 rakaat.
Kalau nate sholat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 23 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 23 tahajud standar piro to? 12 kok 2 wah amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan, Kang. Tahajud itu standar piro to? 13, Kang. 13 itu tahajude 12, witire sita utawa tahajude 10. Witire 13. Kabeh riwayat itu 12, Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 gas kayak 20 sik. 20 ambek 13 piro? 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah badiah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik dene ora buatan kok terus gak terima guys meneng ae no. Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu ya, berarti kanton pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa ku nangis. Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pangeran mayub kika ya Musa sing nangis. Kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, mau ngomong sendiri gerutu, khidda itu gerutu. Bahasa Arabnya khidda omongan sing tajem sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril. Ya Jibril, kenapa Allah enggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, "Huwa ya'lamu khiddata." Pangeran wis hafal mbek gayane dene. Dadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel ya oleh asal proporsional, brengkel ya oleh asal nopo proporsional. Yaiku siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kan'aniyin, gini ku tiang-tiang putih. Kalau nantrang lo iku raisos, pokoknya fungsi Palestina. Tapi ajaran yang Palestina bukan aniin, pokoknya angel, pokoknya kan aniin. Coba, gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kayak Taurat. Bareng jari setelah kaum kan aniin ditaklukkan Nabi Musa, sowan neng Turisina. Turisina itu gunungnya ini ku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede nih. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umi piye pokoke terus gawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan nu'minalaka hatta narawaha napa jahra. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyok nabi, ora levelnya njaluk roh pangeran. Terus akhirnya disamber bledek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi. Nek jenengan mateni terus seksine sinten? Sepudi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pangeran diuripno. Perkarane dikomplain Nabi Musa.
Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes, bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nak ra kekasih bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nak ra kekasih disalahno wae pangeran.